Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kenikmatan yang telah Allah limpahkan pada malam hari ini. Kita duduk bersama bersolawat kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk bersama berzikir kepada Allah di mana perkumpulan yang insyaallah senantiasa dipenuhi dengan rahmat Allah. Dan tidaklah kita kembali dari tempat ini melainkan dosa-dosa kita telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kembali dari tempat ini kecuali setiap dari kita dipandang oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita bersama Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, yang mana semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga guru kita dalam keadaan sehat walafiat, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam setiap langkahnya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa memberikan kegembiraan di hati baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada Al-Habib Abdullah bin Ja'far As-Segaf, Al-Habib Qasim, dan juga para habaib yang lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun insyaallah semua guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini Allah berikan usia panjang dalam keadaan sehat walafiat serta dijaga daripada segala mara bahaya, dan Allah berikan kemudahan dalam setiap langkahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, tadi kita telah mendengar begitu indahnya tentang keutamaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana kita harus mempelajari setiap ilmu dan yang bersambung khususnya kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ada daripada penghujung bulan Safar, dan insyaallah sebentar lagi masuk daripada bulan yang mulia, yaitu bulan kelahiran baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, di saat seluruh alam semesta, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala menyambut kelahiran Nabi Muhammad, mereka semua menyambut atas lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disitulah kita mendapatkan kemuliaan. Kita semuanya yang ada di tempat ini, baik daripada manusia-manusia yang ada di tempat ini ataupun dimanapun mereka berada, yang berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka semua menjadi mulia. Karena apa? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan apa-apa. Kalau bukan karena Rasulullah, kita tidak ada. Kalau bukan karena Rasulullah, alam semesta tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dunia dan seisinya, alam semesta, baik dari Nabi Allah Adam sampai hari kiamat, semuanya adalah skenario untuk mempertontonkan siapakah makhluk termulia di alam semesta ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyaral muslimin rahimakumullah, dalam menyambut bulan kelahiran Nabi Muhammad, apa yang perlu kita berikan untuk Rasulullah di saat kenikmatan yang kita rasakan? Lihat, umat Islam khususnya pada saat ini, mereka mendapatkan kemuliaan. Kita bisa menjadikan tempat ini sebagai majelis yang begitu ramai, yang didatangi oleh orang, dan kita merasakan kenyamanan tanpa ada kesulitan. Setiap daripada individu membantu menggotong royong satu sama lain. Coba bayangkan bagaimana kehidupan Nabi Muhammad, perjuangannya, pengorbanannya, apa yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya harta, bukan hanya nyawa, bukan hanya apapun, setiap halnya Nabi Muhammad berikan. Demi apa? Demi kita mendapatkan kenikmatan Islam yang kita rasakan pada saat ini. Tadi diajak untuk bersedekah bersama-sama. Demi Allah, itu semuanya tidak ada apa-apanya dibandingkan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sedikit yang kita keluarkan insyaallah memberikan kebahagiaan dan senyuman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, satu senyuman Nabi Muhammad untuk kita sudah cukup. Seperti tadi dikatakan, satu solawat saja sebagai balasan
dari ribuan sholawat kita itu sudah cukup untuk mendapatkan rahmat Allah. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan satu sholawat banding 10. Lihat bagaimana karunia Allah. Sampai Nabi Muhammad SAW berkata di dalam hadisnya, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Sungguh orang yang paling pelit saat namaku disebutkan di hadapannya, dia enggak mau bersolawat kepada saya, kata Nabi SAW. Apakah ini karena keegoisan Nabi Muhammad? Bukan, tapi karena rahmat Nabi Muhammad. Kenapa rahmat Nabi Muhammad? Lihat, bayangkan, di saat Allah subhanahu wa ta'ala memiliki rasa cemburu yang lebih besar dari kita, kecemburuan Allah terhadap Nabi Muhammad besar, hingga tatkala nama Nabi Muhammad disebut tapi orang nggak mau bersolawat, di situ Allah murka terhadap hambanya. Allah murka, ini nama kekasih saya, kalau bukan karena dia kamu bukan apa-apa, kalau bukan karenanya kau tidak bakal masuk surga. Maka disitulah Allah subhanahu wa ta'ala cemburu, dan Nabi Muhammad tidak mau sampai Allah murka terhadap kita. Karena itu berkata, orang yang enggak mau bersolawat kepada saya adalah orang yang paling pelit. Mendorong kita agar selalu bersolawat ke Nabi Muhammad SAW. Enggak ada ruginya kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dan dalam menyambut daripada hari lahirnya Nabi SAW, bulan maulidnya Nabi Muhammad SAW, yaitu kita tahu bagaimana Allah memberikan kenikmatan kepada kita. Tanda sayangnya Allah terhadap diri kita. Allah sayang terhadap diri kita. Kita dipilih bagian dari umat Nabi Muhammad. Bahkan kita dipilih bagian yang senantiasa menjunjung tinggi kemuliaan Nabi Muhammad. Kita duduk yang dimana orang tadi disebutkan, ada yang sibuk dengan kesibukannya, ada yang lalai dengan kelalaiannya. Kita dipilih oleh Allah untuk apa? Untuk sholawat, untuk menghadiri maulid, untuk mengenal, untuk mendapatkan cinta kepada Nabi Muhammad. Ini karena tanda sayang Allah terhadap diri kita. Karena sayang ini, ya, maka setidaknya kita pun memberikan sebuah balasan. Balasan apa yang diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Lihat, Allah nggak meminta apa-apa. Allah meminta kita memang beribadah, tapi ibadah kita kayak apa? Allah nyuruh kita sholat 5 waktu dalam satu hari, tapi sholat kita itu ngikutin siapa? Sampai Nabi berkata apa? Shollu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian seperti saya sholat. Padahal sholat urusannya kita sama Allah, hubungan kita dengan Allah. Tapi kalau pengen benar hubungan kita dengan Allah, siapa tuntunan kita? Nabi Muhammad. Siapa yang menjadi panutan kita? Nabi Muhammad. Sampai di situ Allah berkata, qul in kuntum tuhibbunallaha. Hei manusia, hai hamba Allah, kalian ngaku cinta sama saya, tapi apa yang kalian lakukan? Apakah kalian memberikan bukti? Buktinya apa? Fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad, teladani Nabi Muhammad, jalankan apapun seperti Nabi Muhammad. Kita sholat ikuti Nabi Muhammad. Oh, kita bingung, Nabi Muhammad sudah 1400 lebih. Kita punya ulama, kita punya para pewaris Nabi Muhammad SAW. Ikutin setiap apa yang mereka lakukan dari kebaikan yang bersambung sampai Nabi Muhammad, karena itu sebagai teladan kita kepada Nabi Muhammad. Apa yang kita hasilkan, apa yang kita dapatkan, bukan hanya surga. Balasannya bukan surga. Kalau cuma dikasih surga, mungkin kita dapat di pinggiran. Ya, kalau kita dapatnya surga, mungkin kita masuknya belakangan. Tapi di sini mendapatkan apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah cinta terhadap kita. Allah cinta kepada kita. Kira-kira kalau Allah udah sayang sama hambanya, masuk surganya belakangan apa duluan? Belakangan apa duluan? Duluan. Kenapa? Dicintai oleh Allah. Dapatnya banyakan apa di kita? Banyakan. Saat kita menjadi anak kesayangan orang tua kita, kira-kira yang paling disayang sama orang tua, yang paling diutamakan apa enggak? Yang paling diutamakan duit jajannya paling banyak. Apa aja yang dia mau dikasih. Kenapa? Orang tuanya sayang sama dia. Tapi kalau anaknya ini bandel, gedekin, susah diaturnya, nggak disayang sama orang tuanya, duit jajan dikasih dikit, minta apa-apa nggak dikasih sama orang tuanya. Kenapa? Karena nggak disayang. Tapi di saat kita disayang oleh siapa? Allah, pemilik alam semesta, pemilik surga, pemilik segalanya,
Kita disayang sama Allah. Sebabnya apa? Cuma karena kita menteladani Nabi Muhammad SAW. Lihat, gampang. Ya, gampang caranya cuma teladani Nabi Muhammad. Sulit bagi kita di saat kita punya sesuatu yang lain di hati kita selain Nabi Muhammad. Ayo, ini nyambut bulannya Nabi Muhammad. Masih ada dalam hati kita selain Nabi Muhammad? Masih ada yang kita idolakan selain Nabi Muhammad? Masih ada yang kita junjung tinggi selain Nabi Muhammad? Buang. Artis, buang. Pemain bola, buang. Harta, buang. Pangkat, buang. Isi dengan Nabi Muhammad. Apa aja, buang. Yang membuat kita jauh dari Rasulullah, buang, jauhkan. Kita isi apa saja yang mendekatkan dengan Nabi Muhammad. Majelis membuat kita cinta sama Nabi Muhammad, isi dalam hati kita. Cinta kepada para ulama membuat kita dekat dengan Nabi Muhammad, isi dalam hati kita. Pelajaran ilmu agama yang membuat kita kenal dengan Nabi Muhammad, isi dalam hati kita. Selain itu, buang. Apa saja yang membuat kita jauh dari Rasulullah, jauhkan dari diri kita, karena tidak akan bermanfaat di dunia apalagi di akhirat. Nggak ada yang nolong kita kecuali Nabi Muhammad. Nggak ada yang bantu kita kecuali Nabi Muhammad. Dan insya Allah kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala nggak bakalan menganggap kita biasa saja, nggak bakalan membuat kita kecewa karena kita duduk di sini semuanya demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi